Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian senantiasa mendapat keberkatan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan react video yang menarik untuk kita promosikan bersama. Oke, kali ini saya akan react video yang mana berkait dengan sistem pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oke, kali ini saya akan react video yang dikonsumsikan oleh satu channelnya ialah Infrastruktur Indonesia. Yang belum subscribe silakan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang terkini kepada kita. Oke, kali ini saya akan react video yang bertajuk Mega Proyek Jokowi ini bikin Indonesia masuk jajaran 6 negara di Asia yang punya kereta cepat. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video. Infrastruktur Indonesia ini merupakan salah satu pembangunan sistem infrastruktur transportasi. Yang memiliki kereta cepat. Oke. Salah satunya adalah negara kita tercinta Indonesia. Lalu, negara mana saja kan di Asia yang sudah memiliki kereta cepat? Oke. Simak video ini hingga selesai. Jom kita tengok negara mana yang menggunakan kereta cepatnya. Ini yang di Indonesia nih kan, Indonesia. Warnanya merah tuh. Oke. Transportasi cepat dan efisien telah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di seluruh dunia. Di benua Asia, perkembangan teknologi kereta cepat telah menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mengatasi masalah kemacetan. Kereta cepat, atau yang juga dikenal sebagai High Speed Rail, HSR, telah menjadi salah satu solusi yang menarik perhatian banyak negara di Asia untuk menghadapi tantangan transportasi modern. Tak banyak negara di Asia yang mengoperasikan kereta cepat. Dengan hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung, maka tercatat ada 6 negara di Asia yang mengoperasikan kereta cepat ini. Berikut ini kami rincikan 6 negara di benua Asia yang telah memiliki kereta cepat. Ini di mana? Jepang. Negara yang warna pertama putih kali mengoperasikan kereta cepat di Asia bahkan dunia adalah Jepang pada 1 Oktober 1964. 64 lagi lah Kereta pokoknya cepat sudah tuh. tersebut diberi nama Shinkansen dan Shinkansen. menjadi titik tolak dalam revolusi transportasi kereta cepat di seluruh dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menghadapi masalah serius dalam transportasi darat, termasuk kereta api yang lambat dan usang. Pemerintah dan perusahaan kereta api Jepang memutuskan untuk merancang sistem kereta cepat yang mampu menghubungkan kota-kota besar di Jepang dengan kecepatan tinggi. Pada tahun 1949, Kementerian Transportasi Jepang membentuk kelompok tugas yang bertanggung jawab atas pengembangan kereta cepat. Proyek pengembangan kereta cepat dimulai pada pertengahan tahun 1950-an. Insinyur-insinyur Jepang bekerja keras untuk mengatasi tantangan teknis dalam merancang jalur kereta yang mampu mencapai kecepatan tinggi dengan tetap aman dan stabil. Mereka juga mengembangkan sistem pantograf yang dapat menyediakan daya listrik untuk kereta dalam kecepatan tinggi. Pada 1 Oktober 1964, Shinkansen pertama yang dikenal sebagai Shinkansen tipe 0 atau Hikari diluncurkan untuk melayani lintas antara Tokyo dan Osaka menjelang Olimpiade Tokyo. Dalam perjalanan uji coba, kereta ini berhasil mencapai kecepatan 210 km per jam yang pada saat itu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Kesuksesan Shinkansen mendorong banyak negara di Asia, terutama Tiongkok dan Korea Selatan, untuk mengembangkan sistem kereta cepat mereka sendiri. Korea Selatan. Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara di Asia yang berhasil mengembangkan sistem kereta cepat yang modern dan efisien. Dikenal dengan nama KTX, Korea Train Express. Sistem ini telah membuat cara orang bergerak di dalam negeri dan juga telah memberikan kontribusi besar terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada
Pada akhir tahun 1980-an, Korea Selatan memiliki visi untuk mengembangkan sistem kereta cepat yang dapat meningkatkan konektivitas antara kota-kota besar di negara ini. Inspirasi tersebut datang dari kesuksesan Shinkansen di Jepang. Pada tahun 1992, pemerintah Korea Selatan mulai merencanakan pembangunan sistem kereta cepat sendiri. Pada tahun 2004, Korea Selatan meluncurkan KTX-1, generasi pertama dari sistem kereta cepat mereka. KTX-1 dirancang untuk mencapai kecepatan hingga 300 km per jam dan menghubungkan kota-kota seperti Seoul, Busan, dan Mokpo. Ini adalah langkah pertama Korea Selatan dalam menghadirkan transportasi kereta cepat yang modern kepada masyarakatnya. China memulai pengembangan sistem kereta cepat pertamanya pada tahun 2004 menghubungkan Beijing dan Qinhuangdao. Pada tahun 2007, kereta cepat komersial pertama CRH-2 mulai beroperasi. Pada Olimpiade Beijing 2008, jaringan kereta cepat China diperluas, menghubungkan kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou dengan kereta cepat. Pada tahun 2011, kereta cepat China mencapai kecepatan komersial tertinggi, yaitu sekitar 300 km per jam. Pada tahun yang sama, China meluncurkan kereta cepat berkecepatan tinggi CRH-380A yang mampu mencapai kecepatan 380 km per jam. 380 km sejam. Saat ini, China menjadi satu-satunya negara yang memiliki rute jaringan kereta cepat terpanjang di dunia, yakni sepanjang 37.558 km. 37.000 kilometer. Turki. Sejarah kereta cepat di Turki lebih baru dibandingkan dengan beberapa negara lain. Tetapi negara ini telah aktif mengembangkan jaringan kereta cepatnya dalam beberapa tahun terakhir. Kereta cepat pertama di Turki adalah layanan Yüksek Hasatel Tren (YHT) yang menghubungkan ibu kota Ankara dengan kota penduduk terbesar, Istanbul, pada tahun 2009. Layanan ini menggunakan kereta cepat berkecepatan tinggi yang dibeli dari produsen Eropa. Pada tahun 2014, jalur YHT Ankara Eskişehir Istanbul telah selesai dan menjadi salah satu jalur kereta cepat pertama di Turki. Turki terus mengembangkan jaringan kereta cepatnya. Beberapa jalur baru termasuk YHT Ankara Konya yang menghubungkan ibu kota dengan Konya pada tahun 2011 dan jalur YHT Ankara Sivas yang dibuka pada tahun 2019. Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengembangkan sistem kereta cepatnya dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2006, pemerintah Arab Saudi mengumumkan proyek Haramain High Speed Rail yang bertujuan menghubungkan kota suci Mekah dengan Madinah melalui Jeddah dan King Abdullah Economic City. Konstruksi pembangunan kereta cepat di Arab Saudi dimulai pada tahun 2009. Proyek Haramain High Speed Rail melibatkan pembangunan infrastruktur kereta berkecepatan tinggi sepanjang lebih dari 450 km. Jalur ini mencakup stasiun-stasiun modern di Mekah, Jeddah, King Abdullah Economic City, dan Madinah. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi perjalanan para jamaah haji, serta meningkatkan konektivitas antara kota-kota utama. Setelah sejumlah uji coba dan pengujian keamanan, Haramain High Speed Rail secara resmi diluncurkan pada bulan Oktober 2018. Kereta cepat ini memberikan layanan komersial dan membawa penumpang antara Mekah dan Madinah dengan kecepatan hingga 300 km per jam. Selain proyek Haramain High Speed Rail, Arab Saudi juga memiliki rencana untuk mengembangkan jaringan kereta cepat yang lebih luas. Pada tahun 2020, pemerintah Arab Saudi mengumumkan rencana untuk membangun jaringan kereta api yang menghubungkan Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Ini akan menjadi langkah penting dalam menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan populasi utama di negara tersebut. Indonesia. Ini yang paling baru nih. Transportasi di Indonesia terus mengalami perkembangan, mulai dari LRT, MRT, dan yang terbaru,
saat ini sedang dikerjakan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Cina, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan generasi terbaru CR400 AM dengan panjang trase mencapai 142,3 km yang terbentang dari Halim di Jakarta hingga Tegal luar Bandung di Jawa Barat. Rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia ini telah diumumkan oleh pemerintah pada bulan Juli tahun 2015. Oh, 2015. Pada tanggal 21 Januari 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan kereta api cepat tahap pertama Jakarta-Bandung, sekaligus meletakkan batu pertama proyek tersebut. Meski berbagai kendala muncul dalam pembangunan proyek tersebut, namun progresnya saat ini telah mencapai 95%. Presiden Joko Widodo direncanakan akan menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 1 September 2023, bulan depan. 1 bulan kemudian, kereta cepat pertama di ASEAN sudah bisa beroperasi komersial. Kereta cepat Indonesia memberikan pelayanan dari stasiun Halim ke stasiun Tegal dengan waktu tempuh 40 menit. Kecepatan operasional kereta ini mencapai 350 km per jam. 300 km. Dan nantinya, kereta cepat ini akan diteruskan hingga ke Surabaya. Oh, dia akan sambung lagi ya? Sampai ke Surabaya? Itulah tadi 6 negara di Asia yang telah memiliki kereta cepat. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan kehadiran kereta cepat di Indonesia? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Ini dia. Sesakan di sana kan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Dan jangan lupa subscribe kemudian nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Ya, itu tadi video yang dikongsikan oleh Infrastruktur Indonesia itu berkait dengan sistem transformasi ataupun api cepat yang telah dibangunkan di sekitar Asia ataupun di dunia, merupakan salah satu sistem pengangkutan jarak jauh yang memang mempunyai kelajuan yang sangat cepat untuk memastikan gunanya sampai ke destinasi dengan lebih cepat dan efisien, secara tidak langsung dapat membangunkan bandar-bandar ataupun kota-kota yang berhubung untuk berkembang lebih maju pada masa-masa akan datang. Ini merupakan salah satu langkah pertama untuk menjadikan kereta cepat ini untuk dikembangkan ke kota-kota yang lain sebagai pengangkutan utama. Kita tahu Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat luas, jadi kereta api cepat ini merupakan salah satu sistem pengangkutan yang sangat penting dan dapat memberi manfaat kepada penduduknya. Saya harapkan nanti dia akan berkembang lagi ke kawasan-kawasan kota yang lain seperti Surabaya. Ini merupakan salah satu transportasi yang memang boleh dikatakan memang sangat-sangat berguna bagi penduduk di seluruh Indonesia. Bukan saja penduduk Indonesia, tetapi juga bagi pelancong-pelancong yang datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan di Indonesia ini. Sekaligus dapat menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang maju di samping dengan pembangunan-pembangunan yang telah diusahakan pada masa kini. Oke, mungkin itu adalah bagi pendapat saya. Mungkin kalian punya pendapat kalian masing-masing. Kalian boleh kongsikan ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama berkongsi pendapat dan ilmu pengetahuan. Oke, baiklah itu saya untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.